wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita berjumpa kembali dengan saya Heri Sandra. Kita akan membahas seputar isu-isu dan informasi yang menarik untuk dibahas dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Presiden Joko Widodo kembali masuk sebagai salah satu dari 50 tokoh yang berpengaruh di dunia Islam pada tahun 2022 ini. Ini menurut versi The Royal Islamic Strategic Studies Center. RISSC ini menganggap Jokowi lebih berpengaruh daripada imam besar senior di Al-Azhar, yaitu Syekh Ahmed Al-Tayyib yang menempati posisi ke-14, sedangkan di atas Jokowi ditempati oleh ulama senior Arab Saudi Salman Al-Auda. Dalam laporannya, RISSC ini menyebutkan beberapa prestasi yang menjadikan Jokowi sebagai tokoh muslim berpengaruh. Misalnya, Jokowi dianggap sukses saat menjabat wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta, dan memiliki gaya yang belusukan dalam kepemimpinan. Pantaskah Jokowi disebut tokoh muslim berpengaruh? Siapa saja di antara tokoh muslim yang berpengaruh? Bagaimana pemikiran kontribusi mereka bagi dunia muslim? Patutkah umat meneladani mereka? Pemirsa, untuk membahasnya, kami terhubung dengan Direktur Forum on Islamic World Studies, yaitu Bung Farid Wajdi, yang alhamdulillah narasumbernya telah bersama kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Farid, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bung Farid, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Bung Farid, sebagaimana diketahui, RISSC ini memilih 500 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia setiap tahunnya. Daftar tokoh-tokoh yang terpilih kemudian dipublikasikan dalam sebuah buku yang berjudul The Muslim 500. Dan apa latar belakang lembaga yang memberikan hadiah ini? Apa tujuan politisnya, Bung Farid? Ya, pertama kalau kita lihat setiap pemberian hadiah, penghargaan tentu tidak lepas dari motif politik ya. Lepas apakah motif politik itu besar atau kecil. Saya kira demikian juga yang dilakukan oleh The Royal Islamic Strategic Studies Center ya. Kita tahu bahwa organisasi ini baru-baru ini telah memberikan mendaftar mempublikasikan ya 500 ya tokoh muslim yang berpengaruh di dunia ya. Kemudian dari 500 itu terdapat 50 orang yang masuk dalam top ya tokoh muslim. Di antaranya kita tahu adalah Presiden Jokowi. Di samping Presiden Jokowi, beberapa kepala negara juga masuk di dalamnya ya, seperti Presiden Turki Erdogan misalkan. Demikian juga Emir Qatar ya menduduki urutan yang pertama. Kemudian ada juga Raja Salman dari Saudi Arabia, termasuk yang ketiga itu adalah pemimpin Iran ya, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Kalau kita lihat ya, organisasi ini adalah mengklaim ya dirinya sebagai organisasi independen ya yang memiliki afiliasi dengan The Royal Ahlul Bait Institute for Islamic Thought ya. Jadi kalau kita lihat institut ini merupakan institut non governmental ya, yang berpusat di Amman ya, di Amman, ibu kota kerajaan Yordania. Kalau kita melihat ya The Royal Islamic Strategic Studies Center ini
tidak bisa dilepaskan dari tujuan dari lembaga kajian ini untuk menyebarluaskan apa yang dia sebut dengan pemikiran-pemikiran Islam dan kemanusiaan, termasuk toleransi dan moderasi ya. Jadi kita bisa gambarkan atau bayangkan ke arah mana lembaga ini bergerak begitu. Karena itu kalau kita lihat pemberian penghargaan itu tidak bisa lepas ya tentunya dari kepentingan-kepentingan politik begitu. Baik, Bung Farid. Apakah Jokowi ini patut, Bung Farid, masuk ke dalam 20 tokoh besar yang berpengaruh di dunia muslim? Lalu bagaimana kontribusinya terhadap dunia muslim? Bagaimana keberpihakannya kepada kaum muslimin, Bung Farid? Ya, kalau kita lihat daftar 500 tokoh yang berpengaruh ini sebenarnya beragam ya. Ada politisi, ada intelektual, ya, ada ulama, termasuk pemain sepak bola Salah ya dari yang berasal dari Mesir, demikian juga saintis ya. Jadi kalau kita lihat memang bidang-bidang pengaruhnya itu beragam ya. Adapun Presiden Jokowi masuk sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh antara lain disebabkan ya karena Presiden Jokowi menjadi pemimpin dari negeri yang mayoritas Muslim ya, bahkan bisa disebut mayoritas Muslim terbesar di dunia. Namun yang perlu kita catat bahwa daftar ini memuat 500 tokoh Muslim ya, jadi bukan tokoh Islam begitu. Artinya apa? Tidak serta-merta orang-orang yang ada di dalamnya itu kemudian mencerminkan keberpihakan kepada Islam ya. Termasuk kita tidak serta-merta mengatakan karena Presiden Jokowi masuk di dalamnya seolah-olah Presiden Jokowi adalah presiden yang berpihak kepada Islam, karena banyak pihak yang selama ini mengkritisi ya kebijakan-kebijakan rezim Jokowi selama ini yang dianggap ya syarat dengan Islamofobia ya, syarat dengan sikap anti-Islam, ditandai dengan pembubaran ormas Islam, misalkan organisasi dakwah yang bersikap kritis terhadap penguasa sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar ya, demikian juga bagian dari kewajiban untuk menegakkan syariat Islam ya, karena dianggap berseberangan dengan kepentingan rezim Jokowi, kemudian dibubarkan ya, ada yang dicabut status PHP-nya. Demikian juga terjadi apa yang oleh banyak pihak disebut sebagai kriminalisasi ulama ya. Kenapa disebut kriminalisasi ya? Karena memang beberapa ulama ditahan di era rezim ini dengan tudingan yang tidak jelas ya, atau cenderung dicari-cari, atau bisa jadi tudingan-tudingan yang tidak menampakkan prinsip equal before the law ya, bersamaan di depan hukum ya, seperti apa yang terjadi pada Habib Rizik misalkan. Jadi demikian juga di rezim Jokowi ini kecenderungan isu radikal-radikal yang menyasar kepada aktivis-aktivis Islam, demikian juga aspirasi umat Islam untuk menegakkan syariat Islam yang kemudian digambarkan sebagai ancaman itu menguat ya. Nah, karena itu bisa disebut meskipun Presiden Jokowi masuk dalam 50 top ya tokoh berpengaruh di dunia ini, tidak serta tokoh Muslim ya berpengaruh di dunia, tidak serta-merta menunjukkan keberpihakannya pada Islam ya. Demikian. Baik, Bung Farid, siapa sajakah yang pernah termasuk ke dalam tokoh versi RI SSC ini? Adakah di antaranya yang pernah punya catatan kriminal terhadap kaum muslimin? Tokoh-tokoh yang masuk itu sangat beragam ya.
daftar 50 tokoh Islam berpengaruh pada tahun 2021 misalkan, di antaranya terdapat bin Salman misalkan ya. Bin Salman ini penguasa de facto Saudi Arabia, yang meskipun yang secara formal yang berkuasa itu adalah Raja Salman, tapi oleh banyak pihak sebenarnya mengatakan yang berkuasa itu adalah bin Salman. Dan bin Salman ini yang memiliki catatan politik tersendiri ya terhadap Islam. Bin Salman lah yang kalau kita lihat mempelopori liberalisasi Saudi saat sekarang ini, baik dari pemikiran ataupun budaya, sampai-sampai mengundang tokoh-tokoh, kemudian artis-artis Barat ya, yang selama ini sangat tabu di Saudi karena prinsip-prinsip Islamnya ya. Demikian juga kita ketahui bahwa bin Salman inilah yang oleh banyak pihak disebutkan sebagai sponsor ya normalisasi pengakuan terhadap penjajah Yahudi ya, yang ini merupakan bentuk pengkhianatan. Bin Salman masuk dalam tokoh yang Muslim yang berpengaruh pada tahun 2021, bukan tahun ini ya, tapi tahun 2021. Ini untuk sebagai perbandingan ya. Demikian juga masuk di dalamnya adalah putra mahkota Uni Emirat Arab ya, yang juga merupakan putra mahkota yang mendukung normalisasi dengan penjajah Yahudi ya. Jadi bisa disebut bahwa tidak semua pihak yang masuk dalam tokoh-tokoh yang berpengaruh ini memiliki komitmen keperpihakan terhadap Islam ya, justru melakukan kejahatan seperti pengkhianatan ya terhadap umat Islam di Palestina ya, seperti itu. Baik Bung, apakah umat saat ini sedang dibohongi dengan pencitraan-pencitraan tokoh-tokoh tersebut? Ya, pertama perlu kita catat bahwa yang dipublikasikan ini kan 500 tokoh Muslim ya yang berpengaruh. Jadi hanya kalau saya melihat lebih banyak melihat pengaruhnya saja ya. Seperti Presiden Jokowi ya, pengaruhnya karena memimpin Indonesia yang mayoritas Muslim, itu dianggap berpengaruh gitu ya. Namun pengaruh ini kan bisa dua ya, ada pengaruh positif, ada pengaruh negatif ya. Tahun 2021 misalkan pemimpin milisi Hizbullah di Lebanon Selatan ya dimasukkan sebagai tokoh yang berpengaruh. Kita tahu bahwa milisi Hizbullah ini memiliki peran yang berdarah-darah di Suriah ya, karena mendukung rezim Bashar Assad ya, termasuk tokoh-tokoh Iran misalkan dikenal sebagai tokoh yang mendukung Bashar Assad yang melakukan pembantaian terhadap umat Islam di sana ya. Jadi kalau kita lihat ya, tidak serta-merta yang masuk di dalam daftar tokoh ini menunjukkan dia memiliki pengaruh yang baik ya. Cuman tidak bisa juga dikatakan bahwa yang masuk dalam tokoh ini semuanya buruk atau sekuler, liberal. Tidak, juga ada tokoh-tokoh yang memang layak ya dianggap sebagai tokoh Islam ya, seperti itu, atau punya keperpihakan pada Islam, atau dia seorang saintis yang memang telah menyumbangkan penemuan-penemuannya untuk dunia ya. Ini tentu patut dihargai. Yang justru kita banyak persoalkan itu adalah penguasa-penguasa di dunia Islam yang masuk dalam tokoh ini ya, yang lebih banyak sebenarnya pada posisi sebagai boneka Barat ya, yang digunakan oleh Barat untuk kepentingannya. Saya kira begitu. Baik Bung, apakah tokoh-tokoh tersebut bisa dimanfaatkan oleh Barat untuk mengokohkan kekuasaannya di negeri-negeri Muslimin? Ya jelas ya.
Barat kan selalu punya kepentingan untuk mempertahankan ya cengkramannya, dominasinya di negeri-negeri Islam, baik secara politik, ekonomi, militer, budaya, ya, dan cengkraman ini tentu uh, uh, harus ya membutuhkan penguasa-penguasa lokal gitu ya, yang menjadi kaki tangan mereka, yang menjadi boneka mereka gitu. Nah, penguasa-penguasa lokal ini kan kemudian harus dicitrakan adalah penguasa yang baik gitu ya. Bisa jadi penguasa ini kelihatan seperti yang dianggap sebagai tokoh pendukung perdamaian begitu kan, seperti bin Salman misalkan, atau pemimpin Uni Emirat Arab gitu. Padahal sesungguhnya ini adalah penguasa pengkhianat begitu kan. Jadi Barat perlu mencitrakan bahwa tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang baik, tokoh-tokoh yang pantas untuk memimpin negeri Islam. Padahal semua itu sebenarnya hanya pencitraan saja ya. Ya mirip-mirip dengan kita lah di Indonesia ya. Banyak yang sebenarnya koruptor dicitrakan sebagai pendukung pemberantasan korupsi ya, dicitrakan memihak rakyat, sebenarnya justru banyak korupsi uang rakyat ya. Jadi pencitraan tokoh-tokoh di tingkat global itu juga penting bagi Barat ya, karena dengan pencitraan itu Barat berharap bisa menipu umat Islam ya, seolah-olah dia ini adalah tokoh yang pantas untuk memimpin umat Islam. Maka Barat melakukan pencitraan-pencitraan ya, antara lain dengan memberikan penghargaan ya, baik secara langsung oleh mereka ataupun melalui kaki tangan mereka juga begitu ya. Jadi itu benar yang tadi dikatakan, itu akan digunakan oleh Barat ya untuk kepentingan mereka ya. Baik Bung, terima kasih atas kesempatannya bisa hadir bersama kami. Semoga Bung Farid berserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat selalu. Terima kasih Bung. Baiklah pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih telah bersama kami pada sore hari ini. Jangan lupa subscribe channel ini karena disinilah Anda akan mendapatkan informasi menarik seputar permasalahan atau informasi dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Heri Sandra beserta kru yang bertugas pada sore hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.